Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Caruban Misteri Solo Explore ya, ada di sebuah bangunan yang sudah lama terbengkalai. Sebetulnya ini bangunan bagus ya, dan sebelumnya pernah kita datangi bersama Ki Gobang ya, saat itu berdua. Kebetulan ada beberapa hal yang waktu itu kita mau menetralisir tempat ini, karena ini bangunan ini ada 4 lantai ya. Nah, sebentar, di luar sebentar. Ini 4 lantai yang ke atas ya. Seperti rumah walet akhirnya. 4 lantai, dan kita pernah telusuri ya sebelumnya. Nah, ini bangunan depannya ya. Hanya ini sudah rimbunan-rimbunan yang sangat lebat ya, karena musim hujan juga. Nah, dan kita sudah telusuri ke atas juga sudah waktu itu ya. Hanya kita sekarang main sesi di bawah. Kita mau adakan sebuah sesi ritual. Ini kita ada ini. Kita siapkan ini, ada sejenis apel jin ya. Dan ini apa, kepala ayam. Kita mau memanggil makhluk di sini ya, dan kita mau pasang tripod di sini. Nah, saya siapkan tripodnya. Mohon maaf kalau agak sedikit goyang-goyang tripodnya ya. Kayaknya ini sudut sini yang oke ya untuk lakukan ritual. Kita coba ketinggiannya. Oke, kita atur sini. Oke, atur. Nah, kayaknya kurang maju dikit deh. Nah, sini deh kayaknya. Oke, kita sudah atur pencahayaan. Kita ada tambahan lighting satu lagi nih yang saya bawa, biar tahu dulu ya ini lightingnya. Kita mau coba sesi pemanggilan, karena kita mau melakukan negosiasi ini. Waduh, oke. Sini udah cukup dah. Oke, kita tinggal hanya ngatur-ngatur cahaya ya. Nah, ini nampaknya oke di sini. Sebetulnya bukan apa-apa ya. Kita mau melakukan sebuah yang umum. Enggak umum, maksudnya enggak umum dilakukan oleh beberapa orang ya. Cahayanya ada ini. Jadi gini, sebetulnya saat itu saya bersama Ki Gobang ke tempat ini, kita berurusan dengan salah satu perwakilan yang pemilik gedung ini. Katanya minta untuk dinetralisir. Dan perwujudan di sini yang sering nampak oleh warga sekitar ya, yang perempuan ya, udah tahu deh apa ya, agak-agak nakal. Artinya ya, dia sudah lama menempati di sini, dan bangunan ini sudah belasan tahun ditinggalkan, yang nggak tahu kenapa ya, akhirnya nggak digunakan lagi. Yang dulunya mau dijadikan stasiun televisi, tapi apalah daya, dan bangunan ini akhirnya terbengkalai sangat lama sekali. Oke, kita mau coba sesi ini ya. Kalau mungkin banyak orang yang belum tahu ini apa ya. Ini adalah apel jin ya. Sebutannya apel jin karena bentuknya seperti apel, dan jin disebutnya mungkin umumnya makanan jin. Sebetulnya enggak. Tapi sebetulnya ini adalah wewangian, sunnah sebetulnya. Semacam kemenyan itu bukan makanan jin ataupun apa ya. Itu wewangian seperti gupal atau apa. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang kesannya pada hal yang mistik. Dan juga di Mekah juga untuk yang mengelilingi Ka'bah gitu ya, terkadang diasapi atau apa, itu hanya sunnah wewangian, dengan biasanya wewangian gaharu atau semacamnya ya. Disebut juga wewangian atar atau menggunakan minyak atar. Jadi sama saja parfum. Jadi biar nggak salah paham ya, karena banyak sebagian yang energinya lumayan juga. Nah, wewangian ini sebetulnya makhluk-makhluk yang tak kasat mata pun menyukai.
aroma-aroma wangi, sama halnya seperti manusia ya. Tapi wewangian di sini yang saya gunakan saat ini untuk memanggil, karena saya mau mencoba menegosiasi setelah ada kesepakatan dari salah satu perwakilan keluarga pemilik bangunan ini meminta bantuan untuk bisa dinetralisir agar tempat ini bisa mudah terjual. Nah, saat saya bersama Ki Gobang itu belum sampai ke sesi ruatan atau pembersihan ya, karena memang harus cepat terjual daripada digunakan hal-hal yang negatif ya oleh ya orang-orang yang oknum-oknum lah. Karena di gerbang sana tidak terkunci, jadi siapa saja bisa masuk. Kalau mereka melakukan aktivitas negatif ya, minum minuman keras ataupun seks bebas atau apapun, bisa saja terjadi di tempat ini. Dan kenapa saya tidak berani naik ke atas, di lantai ke atas? Bukan apa, karena saat ini saya sendiri ya. Karena ada tangga yang belum sepenuhnya jadi, walaupun aman dinaiki seperti yang sebelumnya saya masuki bersama Ki Gobang, tapi tidak ada pengaman. Jadi karena saya sendiri, jadi tidak ada teman, khawatir ada suatu hal yang tidak diinginkan ya, tergelincir kah atau apa ya, karena tinggi, apalagi saya badan saya agak gemuk ya. Nah oke. Dan saat ini kenapa saya menggunakan tadi yang saya tunjukkan ini kepala ayam ya? Saya hanya mengikuti tata cara orang-orang tua dulu ya, ritualnya. Sebetulnya saya harus ada kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis ya, air putih, nasi congcot ya, nasi yang kecil lalu di atasnya ada telur ya, seharusnya itu. Tapi karena persiapan itu kayaknya harus agak ekstra dan saya datang sendiri agak repot. Jadi saya rasa dengan adanya apel gin akan lebih apa ya? Ya, saya cukup membantu. Oke, saya buka dulu. Jadi seperti ini. Jadi sebutnya madat lah, semacam gitu ya. Semacam ini, kelihatan ya. Oke, sebalik ke sini. Nah, ini nih seperti ini. Tuh. Oke. Dan saya gunakan rokok kretek. Umumnya orang tua dulu sebetulnya rokok bebas ya. Orang tua dulu selalunya untuk semacam sesaji itu biasa rokok kretek. Kita coba. Saat ini cuaca di luar sedang hujan dan perwakilan dari pemilik bangunan ini ada di luar sana, hanya ada di mobil, tidak berani masuk. Tadinya saya meminta untuk ikut gabung sini ya, untuk jadi narasumber kah atau apa ya, biar dia cerita, karena sudah banyak, bukan banyak sih, sekitar 5 tokoh-tokoh spiritual yang mencoba untuk meruat tempat ini tetapi tidak berhasil, entah alasannya apa. Jadi kasihan juga sih, mungkin ketemunya yang bukan yang fix utamanya ataupun gimana ya, walau kita nggak tahu ya. Oke, mohon maaf merokok ya, sebetulnya nggak boleh sih di YouTube ini merokok gitu. Mungkin akan saya perlukan nanti untuk sesi rokoknya ya. Rokok ini digunakan untuk nanti membakar apel gin. Sudah terasa. Di sini sinyal sangat buruk, susah untuk connect karena bangunannya tinggi-tinggi semua. Ini di bagian toiletnya. Sudah terasa banget. Rokok yang saya gunakan adalah rokok gudang arang merah. Bukan endorse ya. Rokok tambah darah, arang merah. Rokok ini saya akan gunakan nanti, saya taburkan itu ya, apel gin ini. Kalau merinding sudah berasa banget ya, ini udah merinding banget. Ini waktu sudah tepat pukul kurang lebih, tadi kita masuk pukul 10 lebih ya, mungkin sekarang sudah jam 11 kurang.
Oh, suara sudah terdengar, tik, seperti apa gitu. Oke, kita mulai. Hanya sedikit saja ini sudah cukup banget untuk, dan ini sangat wangi sekali. Wanginya. Saya akan gunakan dengan cara saya. Ya, jadi tapak saya tetap jalan. Kalaupun tapak saya tetap jalan. Bukan mau terkesan kesombongan ataupun pamer, sebetulnya ini ilmu-ilmu warisan leluhur orang tua dulu ya. Kebetulan saya yang masih muda mempelajari dunia metafisika, dunia spiritual semacam ini, bukan untuk kesombongan, karena banyak di Nusantara ini banyak orang-orang yang memiliki kemampuan hal seperti ini. Tetapi akan saya jadikan hal seperti itu bukan untuk kesombongan, tapi untuk edukasi bahwasanya makhluk gaib itu ada. Jadi jangan pernah anggap remeh, apalagi wah ngada-ngada lah, apalah atau apa. Dan dunia santet itu sejak zaman dulu, zaman Fir'aun sampai zaman sekarang itu masih ada. Selagi manusianya belum bisa tawakal sabar, artinya sabar dari ya nggak usah sirik sama orang lah, nggak usah jahat sama orang lah atau apa gitu. Insya Allah dukun santet belum tikar. Tadi kita mau coba live streaming sebetulnya kita. Saya mau lihat di sini gitu kan, artinya mau ngecek seperti apa untuk komen-komennya. Tapi ini sinyal dari tadi putus-putus aja, dan kuota ini masih banyak ya yang saya yang saya siapkan gitu. Gak taunya, waduh, gagal untuk live streaming. Ini berdapat banget. Saya hanya mau melakukan komunikasi. Ya jin setan siluman perkayangan sing ana ning kene kabeh. Kula jaluk aja ana ning kene maning karena tempatkin arepan di jadinan tempatnya manusia. Aku aktivitas manusia. Mungkin orang lain misalnya konsentrasi duduk ini dan itu yang wah sambil bersila ini nggak perlu, sebenarnya batin yang main ya. Karena di sesi rekod ya, jadi harus ngomong lah seenggaknya teman-teman yang menontonnya akan lebih gimana gitu ya. Kalau anda kata sekarang bisa live streaming kan kita enak bisa komen-komen gitu, aduh kita di situ saya jawab di sini gitu kan, baca komennya. Karena kalau di sana kan saya harus ngebalikin kamera gitu. Jadi baca-baca apa enak gitu kan. Oh ada komen ini saya jawab gitu kan langsung. Nah, saya bakar lagi dikit lagi. Mungkin next time ya di tempatnya oke dengan sinyal yang baik. Wanginya udah kerasa banget. Itu juga agak kerasa. Oke, ada yang datang. Waalaikumsalam. Kaget. Goblok.
capek dah. Ya. Rusak dah. Oh, kamu nih datangnya, aduh, ampun. Mana tuh? Wah, nggak ada yang lepas lagi. Ini nggak lepas ini. Pecah lagi. Hilang. Ini baterainya hilang kemana nih? Lepas. Baterainya lepas, ini hilang. Gelap. Oke. Nanti saya cari. Mana lagi? Pecah lagi retak. Wah, pecah deh. Baru tadi kemarin beli orang butuhan 700.000, pecah dah. Siap. Siap. Refleks. Ya, jangankan saya kucing ataupun hewan anjing dikagetkan pasti kaget. Nggak tahu nanti mudah-mudahan bisa masuk kamera atau enggak ya. Tapi yang jelas mengagetkan wujudnya tadi perempuan. Oh, ini. Ini wanginya udah wangi banget, walaupun di kita itu wangi banget. Kepala ayam sebetulnya untuk memancing, dan ini sudah dibakar sedikit setengah matang. Ya jud dia wujud antara langkalan anu wujud akad kang anai ilang akad kang langkai ya jud dia wujud terpaksa jalan dari kawah bumi jalan puniki ketemu nak starten mereka awak eksun dan saya minta untuk wujud lagi, tapi nggak tahu nih bisa rekam kamera atau tidak ya. Yang jelas tadi saya lihat perwujudannya dan sangat mengagetkan. Dan sekarang suara sudah ada rintihan. Sayangnya saya nggak bisa bawa kawan yang seperti kemarin, kameramen kita sedang berhalangan ya. Karena kemarin waktu melakukan live streaming itu karena jalanan berbukit sempat jatuh ya, cedera kakinya. Walaupun sebetulnya bisa, tapi saya bilang, oh nanti istirahat saja dulu lah, obati dulu. Maksud saya mau melakukan minimalisasi pada dia, untuk bisa direkam, ada pesan-pesan yang bisa disampaikan. Oh dia bilang, belum mau pindah. Dia merintih. Nah ini wujudnya tapi dia siluet ya. Sebetulnya. Jadi kalau kamera saya dekatkan, cuma dia nggak akan nampak. Ini anak kecil ngomong. Ini tarik. Nah, sini ini. Belakang. Ada yang meminta syarat kepala kerbau di sini. Minta ditanam di bagian halaman sana. Sebetulnya itu tidak boleh. Jadi lamunan anak ndas kebo sing tangke gede ditanam dengan ada sesaji lainnya, dia akan pindah. Sebetulnya itu salah. Enggak. No. Artinya justru itu enggak baik, enggak bagus. Justru akan mengundang lebih banyak. Kita nggak bisa ikuti itu. Di ajaran Islam tidak seperti itu. Dan kalau sekarang ini kalau di secara batin dia ya, ini kaitannya dengan indera keenam ya. Nah ini banyak hal yang orang-orang ingin mempelajari indera keenam, sebetulnya prosesnya sangat sulit.
dan tidak mudah dan tidak yang instan, dan harus melewati tiap proses dari awal. Nggak bisa langsung saya mau bisa ini bisa itu langsung, itu nggak bisa, dan tidak ada ilmu yang bisa diperjualbelikan, tidak ada. Jadi harus dibeli memang, tapi dibeli dengan lelaku atau ya tadi ada puasanya atau apa. Kalau untuk indra keenam, kalau di pada kota Paksaya itu unik, ada hal yang harus ditempuh, yaitu harus mampu berpuasa, yaitu berpuasa tidak tidur. Bukannya berpuasa tidak makan tidak minum ya, itu bebas. Tetapi tidak tidur minimal 5 hari. Kenapa nggak tidur 5 hari? Di saat otot-otot mata melemah, fisik pun agak drop, disitulah ambang bawah fisik manusia itu agak lemah. Disitulah indera itu terbuka. Makanya ada orang yang biasa nggak mempelajari ilmu apa-apa, kadang bisa melihat ini dan itu. Sebetulnya itu dikala orang-orang yang sedang letih banget ataupun kondisi sedang agak drop, itu bisa sepintas itu melihat, bahkan bisa merasakan hal-hal yang sifatnya astral. Nah makanya kenapa nggak boleh tidur? Itu otot-otot mata melemah, dan juga ada amalan-amalan tertentu yang harus diamalkan. Nah kalau nggak dilakukan puasa, amalan itu nggak akan pernah hafal, nggak akan pernah bisa hafal, walaupun hanya 3 baris, 5 baris nggak akan hafal. Tapi selama melakukannya dengan berpuasa itu tidak tidur, itu bisa hafal hanya sebentar. Ini penyampaian masih agak bersaut-sautan ya. Jadi saya tadi udah 1, 2, nah sekarang sudah lebih dari 2. Ada hal yang sifatnya ampun. Oke. Artinya kamu harus pindah di tempat yang seharusnya kamu aja, gitu ya, bukan tempat manusia, karena kamu punya dimensi tersendiri, bukan di dimensi manusia. Oke, kepalanya makan di sini simpan. Oke, silakan. Mau keroyokan disenengin kepala. Emang gak ada nasi, gak ada sambal. Dia mau pindah tapi ada sekitar 3 kilo ya, ada satu kawasan yang saya tahu itu kurang lebih 3 kilo dari tempat ini. Oke, pisang raja, apalagi iwak petek, ikan petek, ikan asin ya maksudnya. Oke, kalau ini sudah congcot, endas ayam, telur, ada minta sate kambing setengah matang, 3 tusuk. Ini kalau unsurnya ada minta sate kambing, ini unsurnya yang jenis hewan. Waduh, saya kibobang nggak ada di sini. Ini biasanya makhluk-makhluk yang berwujud macan biasanya. Tapi nggak mau muncul, geram-geramnya aja dan suaranya agak berat. Ini saya pakai lagi tadi yang bikin kaget saya di sini nih. Sampai refleks itu HP kelempar goblok 700.000. Rusak, pecah lah LCD-nya. Servis juga lumayan LCD. Oke, pisang raja ada gampang, petek gampang, kecangcot, kopi pahit, kopi manis, pahit yang manis, kayak dagang di sini. Cirutu, oke, 3 biji. Oke, sate kambing ya, oke, 3 tusuk ya. Tapi syaratnya pindah dari sini ya. Jangan ada perlawanan, jangan ada pertengkaran, jangan ada tarung-tarung ya. Gak enak tarung-tarung tuh, sakit-sakit badan. Sedang sedikit dia nggak mau mungkin eksistensi dia. Ini karena sudah lama ditinggalkan ya. Kalau di keyakinan orang Islam itu kan kalau 40 hari rumah dikosongkan, ditinggalkan tanpa dikunjungi ataupun dirawat, ya akan ditempati bangsa jin dan dia bisa beranak pinak. Jadi kalau punya rumah yang sekiranya belum bisa ditempati, setidaknya 1 minggu sekali lah atau dibersih-bersihkan, jangan dibiarkan kosong.
kayaknya di balik tebing ini banyak energi yang banyak ya. Kan kesananya kebun ya. Dan juga ada beberapa makam di sebelah sana yang tidak terawat. Ya, informasinya dari perwakilan pemilik gedung ini, makam di sana itu sudah, artinya tidak jelas juga sih. Jadi masih milik warga sini ya, tapi kurang terawat. Dan kebetulan ada kenapa saya ambil di sini? Kan waktu bangunan ini dibangun ada 3 makam yang persis di sini yang dipindahkan ke sana. Jadi hanya ada beberapa tulang-tulang sisa-sisa dikit-dikit. Jadi itu yang diambil dipindahkan ke sana. Nah, makanya saya merasakan energinya besar di sini, makanya saya ambil sesi recording di sini. Coba saya pasang di sini. Sambil saya cek kamera. Oke, masih record. Sebetulnya saya mau, jadi di sini sebetulnya udah kumpul, udah kerasa banget. Jadi saya tepat nih di mana lokasi yang bisa diberitahu makam siapa di sini 2 dan 3 di sini. Ini bersejajar ya, yang akhirnya saat proses sebelum pembangunan dipindahkan ke belakang sana, di dekat dengan makam-makam lain. Oke. Jam 4 sore. Undur-undur ini kalau orang kecil itu dia pakai sedotan bius, nanti dia keluar seperti serangga kecil ya. Itu obat diabetes atau orang diabetes, cari undur-undur dimakan, punya aja. Minimal 5 setelah 5 hari cek darah, cek gula, insya Allah sehat lagi. Info ya. Ini banyak sih undur-undur ya, buat yang nonton nih, barangkali keluarganya ada yang terkena diabetes, rasa kering, ini undur-undur bisa mengobat. Dia punya hidup ya. Iya, saya nggak akan lama di sini. Mungkin dia nggak suka saya banyak ngomong kali. Tapi kalau nggak ngomong, masih diem aja, nggak ada hasil rekam atau apanya. Saya nggak bohong. Saya dipakai. Masuk aja di sini lah. Aduh. Dipakai kan dulu. Sebentar. Ya, udah anggap aja udah nutup ya. Ini baterainya di mana nih? Hilang. Nah, ini bagian toiletnya nih tuh. Terloncat kemana tuh? Mana baterainya? Loh. Tuh, jadi itu kalau toiletnya udah baru beberapa persen saja. Tapi saya yang harus ditinggalkan. Ya, hilang kemana tuh baterai? Jadi umpetin. Ini tadi samping saya di sini ya. Udah umpetin. Baterai. Ada yang usil. Oke. Harus pakai cara saya. Oke lah, tutup dulu biar saya konsentrasi dulu. Tuh kepala ayamnya. Goblok. Oke, itu ya. Bahwa saya tidak dengan siapa-siapa, saya sendiri di sini tuh biar tahu. Nah, ini cahayanya begini dan ini bagian atas. Tuh, sana atasnya begitu tuh. Dan 4 lantai. Tuh, aduh, gini aja udah kesandung. Oh, tuh, ya. Tuh ya, tidak ada siapa-siapa. Ya. Di luar gerimis dan perwakilan dari pemilik tempat ini ada di luar sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.